Ucapkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ke-13 Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kita berbagai macam nikmat. Terutama yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat sehat. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang lain senantiasa dicurahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada nabi kita dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua istiqamah di dalam sunnah nabi sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang kami muliakan DKM Masjid Al-Hilal beserta seluruh jajarannya. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas beserta seluruh jajarannya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, anak-anak kami, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada hari ini sebagaimana telah kami sampaikan kepada BKM Masjid Al-Hilal, kita akan mengadakan safari zuhur Ramadan di masjid yang mulia ini, yang mana rangkaian acara kita pada hari ini yang pertama nanti adalah kata sambutan dari BKM Masjid Al-Hilal. Kemudian yang kedua kata sambutan dari Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Luqmanul Hakim MA. Kemudian penyerahan cenderamata ala kadarnya yang kami bawa dari kantor KUA Medan Amplas. Kemudian berikutnya nanti ada tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Syarto Syarif MA dan ditutup nanti dengan doa. Mungkin itulah acara kita pada hari ini, pada siang yang berbahagia ini. Untuk mendapatkan keberkahannya, marilah kita sama-sama berserah diri kepada Allah dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikut adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Badan Kemakmuran Masjid Al-Hilal. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wa salam ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini alhamdulillah, di mana pada malamnya kita beribadah melaksanakan salat tarawih. Kemudian kita sahur. Alhamdulillah, pada siang ini kita akan mengadakan atau mendengarkan tausiah yang insyaallah nanti dapat menambah ilmu kita, pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan dan waktu sehingga pada hari ini kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kemudian salawat berantakan salam mari sama-sama kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, insyaallah yaumul qiyamah nantinya kita akan mendapat syafaat darinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam takjim dan salam hormat kami sampaikan kepada terutama itu Bapak Kepala Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, yaitu Bapak Haji Luqman Hakim Simual MA. Begitu juga kepada para staf yang hadir. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kami ucapkan selamat datang. Kemudian salam takjim dan salam hormat kami sampaikan kepada Bapak Damlek atau Ibu Damlek yang hadir pada siang ini. Salam takjim dan hormat kami sampaikan. Kemudian kepada Bapak Ketua BKM yaitu Bapak Khodiran yang mana telah hadir di tengah-tengah kita juga.
Begitu juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, orang muslimat yang berhadir. Mudah-mudahan pada saat kita melangkah menuju tempat baik Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah bapak-bapak, maupun saudara-saudara umat Allah Subhanahu wa taala, di sini kami atas nama PKM Masjid Al-Hilal mengucapkan terima kasih terkhusus kepada kepala urusan agama Kecamatan Medan Amplas, di mana pada tahun ini pertama kali kami dulu-dulunya belum pernah ini diadakan Safari Ramadan. Alhamdulillah pada tahun ini Masjid Al-Hilal terpilih salah satu untuk diadakan atau dikunjungi, namanya kegiatan Safari Ramadan yang diadakan oleh Kecamatan Pua Medan, Kepala Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas. Mudah-mudahan apapun kegiatannya yang kita lakukan pada siang ini, di mana tadi dirangkaikan disampaikan oleh Pak Ustadz juga sebagai pembicara ataupun protokol, bahwasanya ada tausiah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti dapat menambah ilmu kita, pengetahuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana bulan ini bulan suci Ramadan, di mana Allah akan menipatkan ganda pahala kepada kita. Jadi semua itu kita lakukan ibadah itu terutama yaitu niat karena Allah taala. Apapun apa kegiatan ibadahnya itu kita niatkan karena Allah. Mudah-mudahan apabila kita niat karena Allah, mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas diterima dari dalam Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dapat kami sampaikan. Sekali kami sampaikan kepada Bapak Ketua Kecamatan Medan Amplas, apabila terdapat kekurangan dalam penyambutan kami, tempat yang kami sediakan kurang pada tempatnya, pada Allah kami mohon ampun, kepada Bapak Ketua dan para staf kiranya kami mohon dimaafkan. Ini saja dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada BKM Masjid Al-Hilal yang telah menyampaikan kata sambutannya kepada kita semua. Acara berikutnya adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas oleh Bapak Haji Lukmanul Hakim Hasibuan MA. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahral mubarak tuftahu fihi abwabul jinan wa tughlaqu fihi abwabun niran wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama berhadir di majelis yang mulia ini, di rumah Allah yang penuh dengan keberkahan ini, dalam rangka melaksanakan kegiatan Safari Zuhur yang kami lakukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat berangkai salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari Bapak Ibu sekalian kita memperbanyak salawat serta salam kepada beliau, seraya mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Syafaat beliau kita harapkan di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua BKM Bapak Poniran beserta jajaran pengurus lainnya. Kemudian yang kami hormati juga rekan-rekan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas yang berhadir, dan kemudian Bapak Ibu jemaah salat zuhur Masjid Al-Hilal yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertama sekali kami dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus BKM Masjid Al-Hilal
yang telah memberikan tempat kepada kami dalam pelaksanaan kegiatan safari zuhur pada hari ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kehadiran kami dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas ini bersama-sama kita berhadir di sini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperkuat silaturahim di antara kita, di antara sesama umat Islam. Mudah-mudahan kegiatan merajut silaturahim ini senantiasa terus berkelanjutan, bukan hanya sekedar pada saat di momentum Ramadan ini, tetapi juga di masa-masa yang akan datang. Yang ketiga, kami dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas ini, Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini Kementerian Agama Republik Indonesia ada membuat satu program juga yang disebut dengan Irama, Informasi Ramadan. Maka untuk menyahuti hal tersebut, merespon hal tersebut, tentu ini adalah program yang baik. Maka kami berinisiatif untuk melakukan kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan ini. Sebelum kegiatan ini berlangsung juga, kami sudah melakukan kegiatan program tahsin Quran untuk majelis taklim se-Kecamatan Medan Amplas, di mana ibu-ibu majelis taklim yang berkeinginan untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya secara fasahah, terjaga dengan baik, itu setiap hari Senin di Masjid Ridho Sabirin di Garu 6. Di situ kami ada program tahsin Quran, di mana para penyuluh kami di sana semuanya aktif bersama-sama kita di situ untuk melakukan kegiatan tahsin Quran tersebut. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini bukan hanya sekedar di bulan Ramadan, tapi juga berkelanjutan sampai nanti terus menjadi program yang rutin. Mulanya kami ingin membuat di Kantor Urusan Agama Medan Amplas, tapi mengingat situasi yang tidak memungkinkan, kemudian respon dari masyarakat khususnya majelis taklim sangat luar biasa, maka kami meminta pelaksanaan tersebut diadakan di Masjid Ridho Sabirin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, salah satu masjid yang kita informasikan ke Kementerian Agama Pusat itu adalah adanya masjid yang digunakan sebagai tempat transit pemudik, di mana masjid itu juga ada memiliki keistimewaan, misalnya memberikan takjil kepada pemudik. Sepanjang pengetahuan kami, jalur transit pemudik itu adalah Masjid Al-Hilal, kemudian Masjid Ar-Rifai, dan Masjid Nurul Iman. Jadi untuk Kota Medan Amplas itu cukup banyak mewakili, ada 3 masjid, sementara di kecamatan lainnya hanya 1. Ini dikarenakan kita adalah di ujung perbatasan antara Kota Medan dan Deli Serdang, yang di sini banyak kita saksikan terminal-terminal, ya kan Pak, banyak di sini. Jadi sering menjadi tempat transit. Kemudian selanjutnya untuk informasi keagamaan di Medan Amplas ini, Bapak Ibu sekalian, kami mohon dukungan juga. Kami sudah membuat studio podcast Ikma Channel, Informasi Keagamaan Medan Amplas, di mana Bapak Ibu bisa menyaksikan kegiatan kami di situ, ada di YouTube. Nanti minta kami perhatian Bapak Ibu sekalian, coba supaya dibuka nanti paket internetnya, ya kan. Di situ ada, ketik aja Ikma Channel, maka banyak kegiatan KUA Medan Amplas yang sudah dirilis di situ. Dan perlu kami sampaikan bahwa untuk Sumatera Utara, Kantor Urusan Agama Medan, Kantor Urusan Agama yang baru memiliki podcast itu baru kita inilah, Kantor Urusan Agama Medan Amplas. Ini cukup menjadi sebuah apresiasi sekali. Kemudian kantor kita kemarin sebelum Ramadan dikunjungi oleh Bapak Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi alhamdulillah banyak sudah capaian yang kita terima. Tentunya ini bukannya sekedar di sini saja.
Ini perlu dukungan dari semua pihak, terutama Bapak Ibu sekalian, unsur masyarakat, unsur kawan-kawan semua, untuk terus berkontribusi dalam menjaga nama baik kantor urusan agama Medan Amplas sekaligus masyarakat Kecamatan Medan Amplas. Mohon dukungannya Bapak Ibu sekalian. Ini saja barangkali. Selanjutnya kami di sini ada bingkisan, Pak. Ini bingkisan ini sebagai tanda apa aja ya? Ada ikatan emosional kita lah kepada BKM. Mohon ini diterima, Pak. Bapak Poniran minta tolong kita supaya berada di tengah di sini. Ya. Ayo, Ustaz Maha. Ya. Ya. Ini pegang apa? Enggak. Ini dulu, Pak ya. Ini agak berat ini, Ustaz. Langsung aja dipegang dikit nih. Ya. Bang Tolib. Ya. Baik. Agak banyak nih. Ini, Bang. Ya. Dari kuat. Oke, Pak, ini untuk mendukung kegiatan Qiyamul Lail Ramadan ya kan? Kegiatan-kegiatan keagamaan di sini di Masjid Al Hilal. Ini ada bingkisan berupa apa namanya ya? Semacam inilah untuk menyemarakkan kegiatan di sini. Makasih. Mohon diterima, Pak ya. Agak berat ini. Ya. Oke. Udah aku tutup tadi belum? Udah ya? Sudah. Besar tuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, maaf belum saya tutup rupanya. Saya pikir sudah ditutup tadi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ini saja Bapak Ibu sekalian. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas yang telah menyampaikan kata sambutannya dan sekaligus menyerahkan bingkisan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Masjid Al Hilal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara berikutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Syarto Syarif MA. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Allah. Coba kuat. Udahlah, sebentar ya, setengah jamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatan wa salaman ala habibina al-mustafa, amma ba'd. Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak BKM Al Hilal, Bapak Poniran dan seluruh jajaran, kemudian Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, Bapak Haji Muhammad Lukman Hakim Hasibuan, SAG MA, dan seluruh rekan-rekan yang berhadir pada hari ini, dan yang saya banggakan dan yang saya hormati Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang
bisa meluangkan waktu bersabar untuk mengikuti acara safari Ramadan dari kantor urusan agama Kecamatan Kota Medan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di hari yang ke-13 Ramadan 1447 Hijriah, Allah masih berikan kita kesehatan, keafiatan, juga kesempatan. Alhamdulillah, kita masih dapat berhadir di tempat yang penuh berkah, tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Habul bilad ilallah masajiduha, tempat yang paling Allah suka adalah masjid-masjidnya. Hadir untuk melaksanakan tugas-tugas ubudiyah, sholat zuhur berjamaah. Kemudian hari ini dirangkai dengan tausiah acara safari Ramadan dari kantor urusan agama Kecamatan Medan Amplas. Salawat dan salam teruntuk kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, lebih kurang 20 atau 30 menit ke depan kita coba untuk Bapak Ibu membaca kembali, mentadaburi pesan-pesan ayat suci Al-Quran yang tadi dibaca oleh sahabat saya Ustadz Haji Harun Ar-Rasyid, LCMA alumni Libya, yang tadi di awal sudah dibacakan oleh beliau. Satu-satunya Bapak Ibu ayat Al-Quran yang secara eksplisit menegaskan tentang puasa, Al-Baqarah 183. Bapak Ibu, barangkali semua kita sudah membaca, bahkan sudah menghafalnya. Namun barangkali Bapak Ibu, kita secara harfiah, kalimat per kalimat, apa pesan dari ayat 183, Bapak Ibu barangkali belum banyak barangkali yang memahaminya. Apa pesan-pesan dari setiap kalimat, dari setiap diksi yang Allah pilih di ayat tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat 183 Bapak Ibu Al-Baqarah itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu panggil orang beriman. Nah Bapak Ibu yang menarik itu, Allah memilih diksi amanu, bukan mu'minu. Padahal Bapak Ibu, kalau di dalam bahasa Arab dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, amanu, mu'minu itu sama artinya orang beriman. Namun kenapa Bapak Ibu Allah pilih diksi amanu? Tentunya kalau itu pertanyaannya, jawabannya itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai orang yang pernah belajar tafsir, kita mencoba untuk Bapak Ibu ada sebuah keinginan untuk mendalami kenapa Allah pilih diksi amanu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Allah Bapak Ibu sebutkan dalam Al-Quran kalimat mukmin, ya, mukmin orang beriman, itu biasanya mengisyaratkan akan orang yang beriman yang sudah berkualitas imannya. Dan itu Bapak Ibu nanti bisa dilihat di dalam surah Al-Mu'min, spesifik Bapak Ibu dalam Al-Quran Al-Mu'min, mulai ayat pertama mungkin sampai nanti ayat yang ke-10 kalau tidak salah itu, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatin khashi'un, dan seterusnya Bapak Ibu, dengan kriterianya, dengan karakternya. Orang-orang yang beriman yang berkualitas imannya itu Bapak Ibu, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Allah layakkan mereka Bapak Ibu, orang yang beriman jadi untuk mendapatkan surganya, yaitu surga Firdaus.
Dan mudah-mudahan kita Bapak Ibu dan keluarga kita semuanya dilayakkan Allah untuk mendapatkan surganya, surga Firdaus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Allah pilih amanu? Amanu itu Bapak Ibu fi'il madi ya. Fi'il madi itu kan ceritanya tentang peristiwa yang sudah terjadi. Walaupun peristiwa itu Bapak Ibu baru beberapa detik yang lalu, maka itu masuk dalam kategori fi'il madi. Artinya Bapak Ibu, ketika nanti malam atau besok Bapak Ibu ada orang yang bersyahadat di jam 5. Kita kan jam berapa itu? Jam 5.20 ya. Jam 5 ada bersyahadat. Wajib Bapak Ibu berpuasa. Itu artinya ketika Allah pilih diksi amanu itu Bapak Ibu, yang diwajibkan Allah itu berpuasa, itu bukan orang yang harus memiliki iman yang berkualitas. Amanu itu berarti masih minim imannya. Itu makanya Bapak Ibu, ketika hari ini ada orang yang KTP-nya Islam, yang kemudian dia tidak berpuasa tanpa uzur, berarti bermasalah dengan imannya. Kenapa? Karena yang Allah panggil itu amanu. Bukan harus kita semenjak lahir kita jadi orang beriman, tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Bapak Ibu, Allah panggil kita dengan amanu. Padahal Bapak Ibu, kita di mata Allah nih yang tahu, kita dengan Allah nih yang tahu bagaimana karakter kita, apakah kita jujur, apakah kita punya integritas, apakah kita ini orang baik atau tidak. Yang tahu kita Allah. Tapi Bapak Ibu, Allah tidak panggil kita dengan karakter kita itu. Barangkali kan di luar sana barangkali ada orang yang munafik, tapi tak dipanggil Allah, ya ayyuhal munafiqun kutiba alaikumusiyam, tidak. Ya ayyuhal fasikun, tidak. Tapi Allah manjakan Bapak Ibu dengan diksi amanu. Allah masih manjakan itu Bapak Ibu. Kenapa? Pesannya apa Bapak Ibu? Kita ini makhluk sosial. Kita ini pasti akan berinteraksi dengan keluarga. Kalau kita sebagai guru akademisi, kita berinteraksi dengan anak didik, dengan mahasiswa. Kalau kita mungkin di kantoran, kita punya karyawan. Bapak Ibu, terkadang ada interaksi yang membuat tensi itu naik. Dan biasanya Bapak Ibu di luaran sana, ketika suasana itu tidak nyaman, biasanya Bapak Ibu yang keluar dari mulut ini apa? Nama-nama yang ada di Simalingkar sana. Betul Bapak Ibu? Itu yang kadang-kadang sama anak sendiri itu yang keluar, sama pasangannya juga itu yang keluar, sama anak didik apalagi. Padahal Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala pemilik alam semesta ini Bapak Ibu, senakal apapun hambanya tetap dimanjakan dengan panggilan aman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apalagi kalau sempat Bapak Ibu keluar kata yang tak baik ini dari orang tua ke anaknya, itu nauzubillah Bapak, itu berbisa. Bapak Ibu masih ingat ceritanya si Jures yang terjadi di masa Bani Israel, dan cerita itu Bapak Ibu diabadikan, dikutip oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukharinya. Ketika si Jures itu Bapak Ibu enggan untuk memenuhi panggilan emaknya, sempat 3 kali dipanggil, Jures, Jures, dia asik beribadah. Kesal emaknya, apa yang keluar? Doa emaknya, ya Rob, jangan matikan anakku ini sebelum dia melihat mumisat. Mumisat itu wanita yang lasah, itu yang keluyuran malam. Qadarullah Bapak Ibu, tidak berapa lama dari yang ucapkan mahnya tadi, datanglah wanita tadi, wanita mumisat. Tapi memang si Jures itu, walaupun Bapak Ibu dangkal ilmunya, tapi karena
taatnya kepada Allah itu dijaga oleh Allah. Tapi dengan doa maknya itu Bapak Ibu diuji, dia pun dihakimin oleh masyarakat. Intinya Bapak yang ingin saya sampaikan, hati-hati. Nih mulut nih Bapak Ibu khusus untuk orang tua kepada anaknya. Saya pernah baca Bapak Ibu di media, emak dari Abdurrahman As-Sudais. Siapa Bapak Ibu Abdurrahman As-Sudais? Imam Masjidil Haram. Dan sampai detik ini Bapak Ibu, beliau masih menjadi ketua di lingkungan Masjidil Haram itu, menjadi imam. Sewaktu kecil pun Bapak Ibu, Abdurrahman As-Sudais kecilnya sama seperti kita dulu juga lasak. Kalau di kampung kami sana banyak debu warnanya merah. Kalau di padang pasir, pasirlah. Di sini mungkin agak warna-warna putih. Anak-anak lasak Bapak Ibu. Dulu Abdurrahman As-Sudais pun demikian, lasak Bapak Ibu. Jadi ketika satu hari emak Abdurrahman As-Sudais itu kedatangan tamu. Karena tamu datang, diikramlah, disiapkan hidangan. Hidangan disiapkan Bapak Ibu, tak berapa lama Abdurrahman As-Sudais datang dengan lasaknya anak-anak itu sambil bawa pasir. Dirusaknya Bapak Ibu dengan pasir yang dibawa dari luar. Kira-kira Bapak Ibu kalau kita ini sebagai emak ada anak kita kayak gitu, kira-kira kesal atau senyum aja? Kesal ya. Kira-kira apa Bapak Ibu yang terucap? Apa yang terucap Bu? Apa yang awak ucapkan sama anak itu? Dicubit aja atau sambil keluar dari mulut nih? Gitu ya. Kalau masih syukur lah. Kesal Bu, udah disiapkan kerangnya udah siap, pecalnya pun udah siap. Datang si anak tuh rusak semuanya. Kesal Bu. Manusiawi kalau kesal. Abdurrahman As-Sudais itu ibu bapak kesal juga. Tapi kesalnya apa Bapak Ibu? Izhab, pergi. Ja'alakallahu imaman lil haramain. Masya Allah. Itu doa mak kesal, sempat doanya itu. Minggat kau, pergi. Kudoakan kau jadi imam Masjidil Haram. Qadarullah Bapak Ibu, sampai sekarang beliau menjadi imam. Memang Bapak Ibu, apa ya namanya, sebelum pun maknya berdoa pun itu sudah qadarullah kan. Tapi tetap ada Bapak Ibu hubungan antara doa seorang ibu dengan anaknya. Itu makanya Bapak Ibu, lewat kesempatan ini saya ingin sampaikan, sekesal apapun kita dengan anak kita, dengan anak didik kita, jangan sampai keluar dari mulut ini kecuali hal-hal yang positif. Minimal Bapak Ibu, sumpah anak kita tuh, kusumpah kau nak jadi kepling. Minimal, jangan disumpah jadi monyet. Jadi kepling lumayan juga, sekarang berebut Pak. Iya Ustadz Mah ya. Jadi kepling jadi rebutan garang nih. Dulu tak ada orang mau, sekarang doakan tuh Bu. Minimal doakan kau jadi kepling. Jangan jadi yang itu, yang di sana itu jangan. Walaupun fisiknya tidak seperti itu, khawatir saya karakternya kayak gitulah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman Bapak Ibu disuruh Allah Subhanahu wa taala puasa. Nah, di ujung itu Bapak Ibu, di ujung kalimat itu ada apa? Ditutup dengan tattaqun. Apa takwa itu Bapak Ibu? Satu hari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ausini." Ya Rasul, berikan aku nasihat, berikan aku wejangan. Bapak Ibu, saat itu baginda Rasul tidak memberikan jawaban nasihat yang panjang. Nabi cukup memberikan beberapa kalimat saja jawaban. Alaika bitaqwallah. Cukup kau bertakwa kepada Allah. La'allakum tattaqun. Apa itu maknanya Bapak Ibu? Jadi takwa itu Bapak Ibu adalah kalimat jami' mani'. Artinya kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang luas.
Takwa disitulah dia sabar. Takwa disitulah dia pandai bersyukur. Takwa disitulah dia peduli, disitulah dia empati, disitulah dia integritas, dan seterusnya Bapak Ibu. Semua makna kebaikan terangkum di dalam makna takwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat tadi Bapak Ibu, setidaknya ada 3 kalimat inti. Kalimat inti itu Bapak Ibu, yang pertama kalimat aman, yang kedua Bapak Ibu kalimat asyam, yang ketiga kalimat tattaqun. Jadi ada iman, di tengah itu ada puasa, di ujung itu ada takwa. Kira-kira Bapak Ibu, dari 3 kalimat inti ini Allah pilih diksi, di awal ada amanu, di tengah ada asyam, di ujung ada takwa. Kira-kira apa pesan yang Allah ingin sampaikan Bapak Ibu? Kenapa diawali dengan iman, di tengah ada asyam, di ujung ada takwa? Siapa yang bisa jawab Pak Bu? Ada nih. Ada. Ibu nanti belakangan. Ini ada nih. Ada limpul yang ada. Gak cocok pula lah 55.000, limpul aja lah. Nanti ada parkir 5.000. Ibu, Bapak bebas. Siapa yang bisa? Tapi sesuai dengan yang saya inginkan ya. Apa pesan yang Allah ingin sampaikan? Allah awali dengan iman, di tengah ada asyam, di ujung ada takwa. Apa kira Pak Bu? Yang kira-kira siap tunjuk tangan. Hitung nih ya, karena jalan waktu nih. Nah kalau lewat juga. Mana Bu Meti? Ayah itulah pula, enak payah itu udah pula. Kalau pula yang enak-enak anak TK itu. Ini ada Ustadz Mahyudin. 5, 4, 3. Ada, Ibu. Ada. Lumayan untuk buka puasa. 2. Jawab aja nih. 2. Coba Ayo. Bu Tony nih, biasanya. Saya Bu Tony. Mana? Enggak apa-apa. Apa Bu? Pertanyaannya kurang paham gitu. Oh, ulangi ya. Kenapa Allah apa pesan dari 3 kalimat inti yang dalam Al-Quran tadi surah Al-Baqarah 183? Allah awali dengan iman, orang beriman, di tengahnya ada puasa, di ujung ada takwa. Iman meyakini. Puasa. Ya. Mati. Puasa. Boleh dia cari di Google, nggak apa-apa. Nggak ketemu itu jawabannya. Udah Bu ya? 4, 3, 2. Iman. Ya, Ibu dulu. Iman. Cuman itu jawabannya. Mana tadi Bu? Ibu yang pakai mukena merah. Berani nih. Oh ya. Menyuruh bagi orang yang beriman, dia berpuasa dengan takwa dia. Kalau tidak takwa kan tidak menjalankan ibadah puasanya. Oh ya. Jadi kalau dia tidak beriman, maka dia tak puasa. Karena dia beriman, makanya dia berpuasa. Kalau dia tidak beriman, dia tidak ada iman di hati dia. Ya, Ustaz. Tapi sayang Bu, jawabannya belum tepat. Agak nyerempet dikit aja. Udah ya Bu? Lumayan. Nggak masuk. Ada lagi?
soalnya. Oi, nantilah. nanti mungkin ada ya kan. Jawabannya Bu, dengarkan ya. Kenapa Allah awali dengan iman, di tengah ada puasa, di ujung ada takwa? Allah ingin sampaikan pesan kepada kita, orang beriman belum tentu bukan, orang beriman belum tentu bertakwa. Itu dia. Karena kalimatnya apa? La'allakum tattaqun. Itu dia. Orang beriman belum tentu bertakwa. Ibu, orang puasa itu pasti beriman, tapi belum kenapa? Karena masih mau gosip, betul nggak? Masih gosip nggak? Masih. Berarti kan orang gosipin kan belum bertakwa? Belum. Orang beriman puasa, masih marah nggak? Marah. Kalau orang yang sikit-sikit marah, takwa? Belum. Begitu nanti jam 4 sore, jam 5 ya, jam 5. Wow, pergi ke STM sana. Semua itu ada takjil itu dibeli semuanya. Habis penuh itu di meja. Itu takwa? Takwa itu? Sebenarnya kita nggak salah, Ustaz. Apa puasa itu dibuatnya banyak-banyak. Itu makanya orang bertakwa itu kan dilatih diri untuk bersabar. Tapi ketika buka dia makan semua, berarti kan belum mampu dia melatih sabar ketika puasa. Itu diimplementasikan di luar puasa. Itu namanya balas dendam. Berarti belum bertakwa. Paham Bu ya? Oke. Baik Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya orang beriman belum tentu bertakwa. Ibu pernah keluar dari masjid, begitu keluar dari masjid sendalnya hilang? Pernah? Pernah. Kira-kira yang ambil itu yang dari dalam atau memang luar? Ada juga yang dari dalam, ada memang sengaja dari luar, ada. Iya kan? Yang dari dalam tuh mungkin yang memang tak sengaja, tapi sampai ke rumah taunya dia sendal orang, kenapa nggak dipulangin? Berarti orang sholat belum tentu bertakwa. Ibu pernah baca media cetak, media elektronik tertangkap tangan, OTT, di depan itu ada H atau hajah misalnya. Orang yang menunaikan ibadah haji udah pasti beriman? Sudah. Tapi belum ya itu dia. Saya dulu waktu mengajar Bu Pak di sekolah, di SMP, SMA, mulai tahun 2006 sampai tahun 2019, masih di pagi hari itu sekolah-sekolah Islam, siswanya semuanya Islam. Masih pagi Bu Pak, mualim, pena saya hilang. Siapa yang ngambil? Siapa yang ngambil? Orang yang dari luar sana? Pasti di dalam kan? Siswa-siswi yang muslimah belum bertakwa. Makanya Bapak Ibu, orang beriman Ramadan ini bukan tujuan. Orang beriman Ramadan ini adalah jalan untuk menggapai takwa. Tapi Ibu Bapak, sebelum Allah tutup dengan la'allakum tattaqun, Allah di depan itu ada kata la'alla. Kalau dalam bahasa Arab namanya litaraji. Litaraji itu masih ada kemungkinan, bukan tamanni ya, beda ya. Kalau tamanni harapan, tapi sebuah harapan yang tidak mungkin terjadi, seperti tamanninya orang kafir ketika sudah berada di alam kubur, di alam barzakh. Ya laitani kuntu turaba. Mungkin jadi tanah, tak mungkin. La'alla itu mungkin terjadi. Maka Allah katakan la'alla. Tapi ketika Allah awali dengan kata la'alla, itu menunjukkan Bapak Ibu tidak semuanya orang puasa bisa menggapai takwa. Sama kalau kita punya anak disuruh, nak ikut itu, ada event, itu ada lomba, mudah-mudahan kau menang. Berapa hadiah yang disiapkan panitia? 6 biasanya kan, 1, 2, 3, harapan 1, 2. Yang ikut 50,
Yang menang berapa? 6. Yang kalah berapa? 4. Itulah disebut dengan harapan itu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu menakdirkan kita tahun ini bisa ketemu dengan Ramadan, itu karena Allah masih sayang dengan kita. Belum saatnya kau mati, belum saatnya kita ninggalkan dunia ini. Nah, kalau mungkin ada ayah, mak, saudara kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, ya kita berhusnuzan, barangkali mereka sudah cukup amalnya dan layak mereka untuk pulang ketemu dengan Allah. Kita ini barangkali belum cukup, makanya Allah sayang dipertemukan kembali kita dengan bulan suci Ramadan dengan iming-iming pahala yang begitu besar Bapak Ibu. Karena usia umat Nabi Muhammad ini kan tak panjang-panjang Bapak Ibu. Berapa usianya? 60, 70, iya kan? Nah, itu pun 60 udah belum sampai 60, 50 ada sama orang. 60 ada lagi. Mau dapat 80, 100 jarang Bapak Ibu, nggak ketemu, payah. Maka Bapak Ibu menghormati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah katakan la'allakum tattaqun, itu artinya kita ini kemungkinan bisa menggapai takwa itu. Tapi ingat Bapak Ibu, seperti apa orang yang berpuasa? Karena puasa ini Bapak Ibu, ini instrumen, satu di antara instrumen yang paling ampuh Bapak Ibu semenjak umat terdahulu sampai saat ini. Karena Allah katakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Semenjak dulu Bapak Ibu, puasa ini dijadikan instrumen untuk umat ini agar sampai kepada predikat takwa. Semenjak dulu Bapak Ibu. Tapi puasa yang seperti apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam beberapa hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'aths. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan nilai puasanya kecuali lapar dan dahaga. Lapar, haus, dahaga. Di hadis yang lain, man lam yada' qaula zur wala amila bihi falaysa lillahi hajah bi ayyada' ta'amahu wa syarabah. Siapa saja, kata Rasulullah SAW, yang belum bisa meninggalkan ucapan dustanya, bahkan dia tidak saja meninggalkan tidak saja dia meninggalkan itu, artinya dia puasa pun Bapak Ibu masih berbohong, bahkan perilakunya juga Bapak Ibu perilaku maksiat yang dikerjakan ketika dia berpuasa. Apa kata baginda Rasul? Falaisa lillahi hajah bi ayyada' ta'amah wa syarabah. Maka tak ada kepentingan bagi Allah Bapak Ibu untuk mengapresiasi orang yang berpuasa. Itu artinya apa Bapak Ibu? Puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga harus bisa mempuasakan apa Bapak Ibu? Telinganya untuk tidak mendengar yang maksiat, mempuasakan matanya untuk tidak melihat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, mempuasakan kakinya, kalaupun melangkah harus melangkah ke tempat yang baik, bukan ke tempat yang maksiat. Harus bisa mempuasakan tangannya. Bapak Ibu, saya punya jemaah di tetangga, beliau cerita di Medan ini ada pejabat, jadi ketika dia melaporkan amprah ini untuk ditandatangani di siang hari itu pas puasa, dia lihat gini, nanti malam kau datang. Rupanya amprah itu Bapak Ibu terjadi mar'ab. Dia bilang malam kau datang. Apa maknanya itu? Pinter ya kan? Tapi bodoh juga. Artinya Bu, kalau dia tanda tangani tadi itu kan rusak puasanya itu kan nilainya kan. Pas di siang hari dibuatnya. Maka dia bilang datang ke malam hari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa itu tidak hanya sekedar menahan makan minum, tapi juga bisa mempuasakan tangan Bapak Ibu.
pastikan ini kalaupun tanda tangan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Puasakan Bapak Ibu juga pikiran kita ini, tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bapak Ibu dengan itulah yang kemudian Ramadan ini itu bisa menjadi jalan untuk kita mudah Bapak Ibu menggapai takwa. Dan takwa itu adalah buah dari atau tingkatan dari iman tadi. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan instrumen puasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu Ramadan 1447 Hijriah ini mampu dan Allah berikan kekuatan kepada kita Bapak Ibu untuk bisa mengisi dengan hal-hal yang positif, ketaatan ya, dan istiqomah Bapak Ibu sampai di penghujung, dan berharap kebaikan itu tidak hanya sekedar sebulan tapi untuk selamanya. Demikian Bapak Ibu, kita tutup. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan di bulan Ramadan ini. A'udzubillahi samil alim. Kuis. Oh, dah tutup lah besok itu. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma barik lana fi Ramadan ووافقنا وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وصالح عملنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Dr. Syarto Syarif MA yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dan menambah khazanah ilmu bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan berakhirnya tausiah tadi maka berakhirlah sudah acara kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang kita dapat bertemu kembali. Dengan demikian maka marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala khilaf dan silaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.